Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Evi Fitriana MPD selaku dosen mata kuliah PKN dan teman-temanku yang berbahagia yang senantiasa semangat menuntut ilmu meski di masa pandemi dan semoga COVID-19 segera usai. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya beserta anggota kelompok saya akan mempresentasikan tentang geostrategi Indonesia. Sebelum memasuki materi inti dari presentasi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Dimulai dari saya sendiri, Rahmawati Uswatun Hasanah, dengan NIM 203210183. Ruas Inaya Fausta dengan NIM 203210186, Sinta Dwi Lestari dengan NIM 203210199, Siti Hardianti dengan NIM 203210203, dan yang terakhir ada Syaula Fitriahrani dengan NIM 203210210. Baik, setelah mengenal anggota kelompok 3, selanjutnya akan saya sebutkan poin-poin pembahasan dalam materi geostrategi Indonesia. Yang pertama, ada pengertian geostrategi. Yang kedua, tentang perwujudan geostrategi di Indonesia. Yang ketiga, yaitu tentang kedudukan, sifat-sifat, dan fungsi ketahanan nasional. Yang keempat, ada pengaruh dan syarat keberhasilan ketahanan nasional sebagai aspek geostrategi. Sebelum masuk materi inti, perlu diketahui latar belakang geostrategi, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 mencatat bahwa di dalam dinamika mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia terus-menerus dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang hampir membinasakan kelangsungan hidupnya. Berbagai macam kesulitan dan ancaman itu meliputi seluruh bidang kehidupan nasional. Kondisi ini secara langsung ataupun tidak langsung menimbulkan dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial atau kemasyarakatan, mempengaruhi dan membahayakan kelangsungan hidup dan eksistensi NKRI. Kemampuan bangsa Indonesia mempertahankan negara untuk tetap tegak berdiri karena bangsa Indonesia memiliki keuletan dan ketangguhan yang dibimbing oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. Baik teman-teman, setelah mengetahui latar belakang geostrategi, akan saya paparkan pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam keadaan perang dan damai. Berdasarkan pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai pemanfaatan negara atau konstelasi geografis untuk menentukan tujuan politik dan mewujudkan cita-cita proklamasi dan juga tujuan nasional bangsa Indonesia. Menurut Suradinata, pada awalnya, geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer-militer. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai cara mewujudkan cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional.
Oleh karena itu, tujuan ini menjadi doktrin pembangunan dan disebut sebagai ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa ini atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya ada kedudukan ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual, yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, manunggal antara Trigata dan Pancagatra, tidak tercampur aduk melainkan serasi, seimbang, dan harmonis. Yang kedua yaitu mawas. Mawas artinya untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasional. Yang ketiga yaitu kewibawaan, artinya menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara sebagai daya pencegah dan penangkalan. Yang keempat, berubah menurut waktu, yaitu ketahanan nasional bersifat dinamis atau berubah sesuai dengan fungsi dan waktu. Yang kelima, tidak membenarkan adanya adu kekuasaan atau adu kekuatan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Dan yang ketujuh, tidak tergantung pada pihak lain, yaitu ketahanan nasional dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan juga sarana, yang bahkan hal tersebut berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya, merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Selanjutnya yaitu pengaruh dan syarat keberhasilan ketahanan nasional sebagai aspek geostrategi. Dibagi menjadi dua macam, yaitu pengaruh dan syarat keberhasilan Trigatra dan pengaruh dan syarat keberhasilan Pancagatra. Di sini saya menjelaskan tentang pengaruh dan syarat keberhasilan Trigatra dibagi menjadi dua macam, yaitu pengaruh gatra geografi negara dan pengaruh gatra keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh gatra geografi negara adalah pengaruh dari geografi NKRI memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam ini menampakkan kayak corak, wujud, isi, dan tatanan wilayah berupa satu kesatuan dan juga aktivitas kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Syarat sendiri dari keberhasilan gatra geografi negara yaitu apabila wilayah geografi NKRI dapat dilindungi dan dipelihara kelestariannya, dan juga sebagai wadah dan ruang hidup bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya pengaruh gatra keadaan dan kekayaan alam. Pengaruh dari gatra keadaan dan kekayaan alam yaitu dasar pengelolaannya dari SDA yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi kepada konflik sosial dan juga berpengaruh pada ketahanan nasional, gatra ekonomi, pertahanan, keamanan, politik, dan ideologi Pancasila.
Syarat dari keberhasilan Gatra keadaan alam ini dilihat dari aspek alamnya sendiri, yaitu apabila sumber daya alam dikelola atas dasar prinsip kesejahteraan dan keamanan, yang menggunakan iptek secara optimal sesuai dengan kondisi sumber kekayaan alam dan sumber daya penduduk yang didukung oleh kemampuan finansial dan kesadaran dari seluruh elemen bangsa dan negara. Pengaruh dan syarat keberhasilan Pancagatra dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengaruh dan syarat Gatra ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mana sebagai sumber nilai dan aspirasi yang menggerakkan dan mempengaruhi bidang sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk syarat dari Gatra ideologi, apabila seluruh bangsa Indonesia mengakui dan menyadari kehadiran Pancasila yang merupakan satu-satunya ideologi di dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu pengaruh dan syarat Gatra politik. NKRI sebagai sebuah negara yang demokratis yang digunakan oleh tuntutan rakyat untuk tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional yang berproses pada tatanan suprastruktur dan infrastruktur. Syarat keberhasilan dari Gatra politik jika dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila dan atas dasar musyawarah mufakat yang untuk diciptakan dalam keadaan stabil dan tidak terikat dengan politik apapun. Selanjutnya yaitu pengaruh Gatra ekonomi. Pengaruh ini diarahkan pada iklim usaha yang sehat, serta pemanfaatan iptek, tersedianya barang dan jasa, dan meningkatnya daya saing dalam lingkungan perekonomian global. Syarat keberhasilan ini apabila struktur ekonominya dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor pertanian, barang dan jasa, perindustrian, serta perdagangan barang dan jasa. Yang keempat yaitu pengaruh dan syarat Gatra sosial budaya. Pengaruh dari Gatra sosial budaya ini berupa nilai-nilai Pancasila, karena negara Indonesia dari perkembangan kehidupan budaya daerah menjadi budaya nasional. Syarat keberhasilan dari Gatra sosial budaya ini apabila ditingkatkannya pendidikan yang berorientasi pada kemajuan intelektual, pengendalian emosional, dan pemantapan spiritualnya yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan tujuan nasional. Yang terakhir yaitu pengaruh dan syarat Gatra pertahanan keamanan. Wujud dari pertahanan keamanan ini untuk melindungi kehormatan dan keselamatan segenap bangsa, yang diselenggarakan melalui usaha atau membangun dan membina kemampuan dalam daya tangkal bangsa dan negara. Komponen ini digunakan sebagai tempat menghadapi militer dan non-militer. Syarat keberhasilannya yaitu apabila TNI dan Polri dilahirkan dari rakyat, sebagai tentara rakyat juga pejuang dan bangsa Indonesia konsisten dengan pandangan tentang perang dan damai serta bangsa Indonesia, sadar dan tunduk pada ketentuan hukum yang memiliki kemauan untuk memilikinya. Alhamdulillah telah tiba di ujung presentasi. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 memohon maaf bila mana ada salah kata dan pengucapan dalam presentasi. Oh iya teman-teman, untuk lebih memahami presentasi, silahkan dilanjutkan diskusi di Google Classroom. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.